Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 136 di sini akan mempresentasikan mengenai modul 3 dari Laboratorium Simulasi Komputer. Nah, di sini yaitu beranggotakan Muhsin Haikal dengan NPM 2003-2010-180 dan juga Ridwan Alif Ramadan Adi 2003-2010-160. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluannya, yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, juga termasuk negara agraris, di mana pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian, dan bagaimana sektor pertanian tersebut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian ada pengelolaan persediaan barang yang baik penting dilakukan untuk menunjang upaya pemenuhan kebutuhan beras sebagai makanan pokok masyarakat. Kecukupan persediaan beras dapat mendorong terciptanya stabilitas pangan, sehingga memperlancar pemenuhan kebutuhan pangan beras. Kemudian perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau biasa dikenal dengan sebutan Perum Bulog merupakan sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Perum Bulog bekerja sama dengan pihak lain agar persediaan beras tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pada penelitian kali ini dilakukan simulasi dengan menggunakan bantuan software pada komputer. Nah, simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Simulasi merupakan alat yang tepat untuk digunakan terutama jika diharuskan untuk melakukan eksperimen dalam rangka mencari komentar terbaik dari komponen-komponen sistem. Nah, sedangkan untuk softwarenya sendiri yaitu Vensim, Vensim PLE yaitu Personal Learning Edition adalah sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simpel kausal serta diagram stok dan flow. Yaitu pada pembuatan causal loop diagram dilakukan menggunakan software Vensim. Nah, stock and flow diagram juga merupakan konsep utama dari metode sistem dinamis. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan struktur dengan teliti untuk dikembangkan dalam formulasi matematis model sehingga dapat disimulasikan. Nah, kemudian objek penelitian yang digunakan adalah mengenai sebuah implementasi model simulasi sistem dinamis produksi beras yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Nah, permasalahan yang terdapat pada saat ini adalah kebutuhan akan beras sangat tinggi sehingga perusahaan harus memperkirakan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi produksi beras. Oleh karena itu, peneliti mensimulasikan proses produksi beras yang memiliki banyak variabel di dalamnya. Nah, dengan begitu, peneliti mengharapkan ilmu simulasi komputer tidak hanya dalam bentuk teori, melainkan dapat dipraktekkan secara langsung sehingga dapat memberikan gambaran yang optimal. Kemudian untuk metodologi penelitiannya. Nah, di sini adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada praktikum modul 3 ini adalah dengan data-data sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada data luas lahan dari padi itu sendiri, kemudian ada data jumlah permintaan berasnya, data ketersediaan berasnya, data impor berasnya, kemudian data daerah gagal panen, kemudian data persentase peningkatan permintaan, kemudian data persentase penurunan permintaan. Nah, kemudian di sini merupakan tabel dari aktivitas produksi beras dari tahun ke tahun. Kemudian ini untuk gambaran dari causal loop diagramnya. Dapat dilihat yaitu variabel-variabel ini saling berhubungan. Mungkin penjelasan berikutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama yaitu tentang casual loop. Kita mulai membuka Vensim, lalu klik file, pilih new model. Untuk initial time-nya kita isikan awal tahunnya yaitu 2022. Untuk final time kita isi tahun berakhirnya yaitu tahun 2027. Setelah itu kita untuk unit for time-nya kita ganti year lalu oke. Nah, setelah seperti ini, yang pertama kita buat adalah tentang casual loop. Kita buat dengan variabel ini, kita buat variabel
daerah gagal panen, lalu bahan baku, tingkat permintaan, terus luas sawah, dan kapasitas produksi. Kapasitas produksi. Terus di sini ada produksi beras. Lalu di sini ada stok beras. Di sini ada jumlah permintaan. Ini ada peningkatan permintaan. Terus penurunan permintaan. Di sini ada ekspor. Di sini ada impor. Nah, bentar kita atur dulu. Setelah itu kita dapat membuat relasi atau hubungannya menggunakan tool arrow. Seperti ini, daerah gagal, produksi beras dipengaruhi oleh daerah gagal panen, bahan baku, tingkat permintaan, luas sawah, sama kapasitas produksi. Nah, seperti ini. Terus, produksi beras sendiri dapat memengaruhi stok beras. Kita tarik sini. Setelah itu, stok beras sendiri dipengaruhi oleh jumlah permintaan, ekspor, dan impor. Nah, jumlah permintaan sendiri dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Nah, setelah itu kita buat ini seperti ini. Klik, lalu klik kanan. Nah, ini klik kanan. Kita pilih korelasinya. Kan daerah gagal panen kan dapat mengurangi produksi beras. Berarti otomatis kita pilih angka min ini. Oke. Terus untuk bahan baku sama. Bahan baku kan dapat mengaruhi bertambahnya produksi beras. Kita pilih tanda plus ini, lalu oke. Nah, seperti itu juga. Yang lain juga dibuat seperti itu, tinggal disesuaikan dengan variabel dan relasinya. Ini untuk casual loop diagramnya. Lanjut nanti habis ini ke stock flow diagram. Nah, di sini kita akan membuat tentang stock loop diagram. Hal pertama yang dilakukan adalah menggunakan tools level. Ini kita buat variabel jumlah permintaan. Lalu kita tarik ini panjang ini. Kita buat variabel lagi, yaitu ketersediaan beras. Kita tarik. Nah, setelah itu kita membuat variabel menggunakan tools red. Seperti ini. Kita buat ini, kita tarik sampai masuk ke dalam kotak, yaitu peningkatan permintaan. Permintaan.
kita enter. Nah, ini. Terus kita buat lagi variabelnya yang keluar. Kita buat klik dari dalam sini, lalu tarik keluar, yaitu penurunan permintaan. Enter. Untuk ketersediaan beras, kita buat variabelnya, yaitu produksi beras. Terus dari luar sini, kita buat ekspor. Nah, setelah itu kita bikin variabel lagi, tapi menggunakan tools variabel. Ini ada persentase peningkatan. Di sini ada persentase penurunan. Enter. Setelah itu, oh iya lupa, kita buat variabel satu lagi menggunakan rate ini, yaitu variabel impor. Nah, ya. Setelah itu kita lanjut lagi buat ini variabel kapasitas produksi. Setelah itu kita buat variabel ketersediaan dalam negeri. Setelah itu kita buat variabel permintaan pasar. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis relasi yang variabel yang barusan kita buat ini menggunakan tools arrow. Ini persentase peningkatan kita tarik, persentase penurunan kita tarik, ketersediaan dalam negeri kita tarik, permintaan pasar kita tarik ke impor, kapasitas produksi kita tarik ke produksi beras, jumlah permintaan kita tarik ke ketersediaan beras. Untuk penjelasannya seperti ini, jumlah permintaan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Nah, dari masing-masing ini juga dipengaruhi oleh masing-masing variabel lain, seperti ini, peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan, penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Lalu, jumlah permintaan sendiri ini dapat mempengaruhi ketersediaan beras, di mana ketersediaan beras dapat dipengaruhi oleh produksi beras, lalu impor, lalu ekspor. Untuk produksi beras dapat dipengaruhi oleh kapasitas produksi, impor dapat dipengaruhi oleh permintaan pasar, dan ekspor dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dalam negeri. Nah, setelah itu, setelah kita buat stop loop diagramnya seperti ini, kita isikan angka-angkanya menggunakan tools ini, equation ini. Nah, ini kan hitam semua. Kita klik salah satu variabel persentase peningkatan. Untuk unitnya kita ganti persen karena kita menggunakan variabel persentase peningkatan. Untuk equation-nya kita isikan 5. Lalu oke. Nah, untuk peningkatan untuk ini juga sama. Unitnya kita isikan persen. Equation-nya kita isikan 1. Ini seperti indikator dari yang terkecil sampai yang besar. Yang terbesarnya tadi 5 yang barusan kita isi, terus yang persentase penurunan terkecilnya ini 1. Ini bebas ya angkanya. Lalu oke. Nah, setelah itu untuk peningkatan permintaan, unitnya kita isikan, berhubung ini beras, satuannya itu adalah ton. Terus untuk equation-nya kita asumsikan sendiri datanya. Misal enggak, untuk equation-nya kita isikan dengan ini, klik ini di variabel ini lalu oke. Penurunan permintaan juga sama, ton. Equation-nya ini persentase penurunan. Lalu untuk jumlah permintaan,
unitnya ton juga. Nah, jumlah permintaan didapat dari peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Untuk initial value-nya kita isikan bebas, angkanya terserah. Bebas terserah mau diisi berapa. Misal kita isi 3000. Jadi nanti ada sekitar 3000 ton dalam jumlah permintaannya ini. Kita oke. Terus untuk kapasitas produksi unitnya sama ton. Equation-nya kira-kira dalam pabrik berasmu itu bisa menghasilkan berapa ton. Kita asumsikan sendiri semisal 5000 gitu ya. 5000 kita oke. Untuk produksi beras unitnya ton. Equation-nya kamu isi ini. Kalau oke. Terus permintaan pasar unitnya ton. Equation-nya kira-kira kamu isi berapa untuk impor beras yang kamu datangkan ke Indonesia itu. Misal gak usah banyak-banyak 550 ton. Lalu oke. Untuk impornya unitnya ton. Terus equation-nya kamu isi ini permintaan pasar. Oke. Ketersediaan beras belum. Ini dulu. Ketersediaan dalam negeri unitnya ton. Terus equation-nya kira-kira berapa yang kamu ingin ekspor ke luar negeri beras yang berkualitasmu itu, yaitu sekitar misal 350 ton, 50 gitu ya. Lalu klik OK. Terus untuk ekspornya unitnya sama ton. Equation-nya kamu isi ini ketersediaan dalam negeri. Lalu OK. Terus untuk ketersediaan beras sendiri unitnya juga ton. Nah, equation-nya ketersediaan beras didapat dari impor ditambah produksi beras dikurangi. Nah, ini masalah dikurangi jumlah permintaan ditambah ekspor. Jadi ketersediaan beras ini didapat dari impor tambah produksi dikurangi jumlah permintaan ditambah ekspor. Untuk initial value-nya kita isi terserah. Misal 3200. Lalu oke. Nah, ini setelah ini semua selesai semua, tandanya adalah warna putih, yaitu tidak ada warna hitam seperti yang tadi. Kita Ctrl A, lalu klik simulasi. Yes. Bentar, ya, simulasi. Yes. Lalu Ctrl A lagi, kita klik grab ini. Nah, ini ketahuan nih. Di sini grab pad dari skenario 1 yaitu tanpa ada kebijakan dari studi kasus kita. Di sini menunjukkan ton, di sini menunjukkan persen, di sini angka. Yang dimana kalau dilihat dari sini ya, analisisnya adalah ini kapasitas produk. Bentar. Nah, ini merupakan grab pad dari skenario status kita, yaitu tanpa ada kebijakan itu pada studi kasus kita. Dimana di sini menunjukkan kapasitas produksi, terus garis ini menunjukkan ketersediaan beras, dan ini ketersediaan dalam negeri, dan yang ini garis ini menunjukkan jumlah permintaan. Terus untuk analisisnya adalah dari grafik ini dapat diketahui bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2027 kapasitas ketersediaan berasnya ini dapat mencukupi jumlah permintaan dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Di mana buktinya adalah ini ya, ketersediaan beras ini naik, ini naik dari tahun ke tahun. Dan untuk jumlah permintaannya dapat dipenuhi dari ketersediaan beras ini. Ini dan beras, ini jumlah permintaannya. Nah, seperti itu.
Kita silang, kita kontrol A lagi, lalu pilih table. Nah, di sini ketahuan. Untuk ekspornya dari tahun ke tahun disimulasikan seperti ini, nanti dapat perkirakan dari tahun ke tahunnya akan bertambah jadi seperti ini. Dan di mana ketersediaan berasnya juga bertambah ya. Lalu silang. Nah, bagaimana cara membuat skenario 2 dan seterusnya? Yaitu dengan merubah salah satu variabel yang ada di sini. Contoh, kita bikin skenario 2, di mana skenario 2 itu kita rubah variabel kapasitas produksinya. Nah, ini untuk equation-nya kita naikkan dari 5.000 ini, yaitu skenario 1, menjadi 5.550. Nah, ini. Lalu klik OK. Ctrl A, simulasi, yes, yes, Ctrl A lagi. Nah, ini kita di skenario 2 ini, kita langsung fokus ke tabelnya ini. Nah, ini. Nah, ini kan kapasitas produksi untuk skenario 2 udah kita naikkan dari 5.000 ke 5.550. Lalu untuk ketersediaan berasnya akan bertambah. Yang dimana tadi ini tahun 2027 mentoknya cuma 16.000 ton. Sedangkan jika kita tambah kapasitas produksinya, untuk ketersediaannya juga akan bertambah, yaitu sebesar menjadi yang sekarang ini 20.410 ton. Itu untuk skenario 2-nya. Terus untuk skenario 3-nya, kita rubah lagi. Bentar. Skenario 3, kita rubah untuk variabel impornya, sama equation, lalu impor. Bukan yang ini. Ini, permintaan pasar. Untuk equation-nya kita naikkan dari 550 menjadi 1.200. Lalu oke. Ctrl A, simulasi, yes, yes, Ctrl A, table. Nah, ini untuk impornya tadi udah kita naikkan dari 350 menjadi 1.200. Nah, di sini dari kita menaikkan impor beras kita dapat mempengaruhi ketersediaan beras kita juga. Di mana yang skenario 2 tadi itu cuma 23.660. Yang di skenario 2 cuma 20.000. Terus di skenario 3 ini menjadi 23.660. Itu menandakan bahwa kita menaikkan impor, ketersediaan beras juga naik gitu. Lalu kita buat skenario terakhir, yaitu skenario 4. Dengan merubah kapasitas produksinya ini, kita kecilkan angkanya menjadi cuma 4.000. 3.000 ya, 3.000. Kita coba, jadi 3.300. Nah, kita turunkan ya ini ya untuk kapasitas produksinya. Kita Ctrl A, simulasi, yes, yes, Ctrl A lagi, table. Nah, ini untuk kapasitas produksi skenario 4, di mana tadi 5.550 kita turunkan menjadi 3.300. Dapat diketahui juga ini dapat berpengaruh pada ketersediaan beras, di mana hasilnya ini paling besar tadi itu kan 20.000 sekian. Untuk yang sekarang turun menjadi 12.410. Ini tandanya bahwa kapasitas produksi jika kita turunkan akan menurunkan ketersediaan beras kita juga dari tahun ke tahun gitu. Nah, dari skenario keempat skenario itu, yaitu skenario 1, 2, 3, 4, kita dapat mengetahui bahwa pada skenario yaitu pada skenario 3 didapatkan kapasitas produksi yang paling maksimal. Didapatkan ketersediaan beras yang paling maksimal. Karena dalam 3 uji coba itu saat kita menaikkan variabel ini permintaan pasar untuk
ketersediaan berasnya menghasilkan nilai paling tinggi ya di antara di antara tiga perubahan lainnya itu tadi tentang skenario 2, 3, 4 itu. Nah, dengan demikian perusahaan dapat memakai skenario 3 yaitu meningkatkan permintaan pasar ini pada variabel impor untuk meningkatkan ketersediaan beras dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Nah, seperti itu. Itu jadi skenario 3 yang dipakai ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pemrograman dan analisa output pada modul 3 Lab Siskom 2022 ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.